Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'd. Pada para pemirsa yang budiman dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semuanya masih mendapatkan pertolongan Allah dengan segala kenikmatannya, wabil khusus kenikmatan iman wal Islam dhahiran wa batinan, sehingga sampai detik ini pula kita semuanya masih bisa beraktivitas bagaimana biasa walaupun di tengah-tengah COVID-19 yang masih dan meraba ini ya. Dan tentunya walaupun dengan adanya COVID-19 ini tidak mengurangi semangat kita semuanya tentunya dalam beraktivitas, dan tentunya harus senantiasa mengikuti prokes atau protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pula di kesempatan hari ini juga tak lupa ya ucapan sholawat salam tentunya mari bersama kita lahirkan, hadirkan dalam hati kita dan lisan kita. Semoga dengan banyaknya sholawat yang kita baca ini juga akan menjadikan tolak balak ya, akan menjadikan penangkal daripada wabah COVID ini, dengan harapan kita semua diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan kali ini alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir ya beliau Bapak Habib Wahidatur Ikhtiar ya, selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Trenggalek. Di kesempatan siang hari ini tentunya beliau akan berbagi ilmu, sharing, berbagi pengalaman. Maka dari itu kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Bapak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Habib? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah senantiasa baik Pak Prayit. Amin amin amin. Gimana ini Mas Prayitnya kabarnya? Ya sebaliknya kami sekeluarga Mas Habib, Bapak Habib, kami juga diberikan pertolongan oleh Allah, hidayah dari Allah, hingga detik ini pula juga semua keluarga sehat-sehat walafiat. Dan semoga itu juga terlimpah kepada para pemirsa sekalian dan Bapak Habib ya. Amin. Baik Bapak Habib sekalian, untuk jumpa perdana kita ya, jumpa SWA dalam medsos ini sebagai langkah awal kita, tentunya di sini Bapak Habib dihadirkan supaya memberikan atau berbagi ilmu kepada kita atau para pemirsa sekalian yang berkenaan atau bertemakan tentang pernikahan, yang mana pernikahan pada saat ini begitu marak dan gencarnya problematika yang terjadi di sekeliling kita, khususnya problema ini mengarah dan mengacu kepada para pemuda atau kepada para generasi bangsa remaja kita ini, yang mereka banyak ini kita temui ya kasus-kasus dan juga nikah di bawah umur. Untuk itu silahkan dan kami mohon dengan sangat Bapak Habib memberikan pengertiannya dulu, apa sih pernikahan ini, biar mereka nanti kalau sudah menikah ini tidak mudah untuk cerai, tidak mudah untuk bercerai-berai, biar sakinah mawaddah utuh keluarganya hingga hari kelak nanti. Maka dari itu silakan Bapak Habib pengertian pernikahan itu apa? Tafadhol. Oke, terima kasih Mas Prayit atas monolognya yang luar biasa ini. Ini pertama tentu kita semua harus bersyukur karena pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka. Iya, walaupun di tengah masa meskipun di tengah pandemi, dan ya mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan pandeminya segera berlalu. Amin amin ya. Dan kita semua bisa kembali beraktivitas normal. Amin amin amin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tetap harus menebar kemanfaatan. Saya sepakat dengan itu. Berkaitan dengan apa yang Mas Prayit sampaikan tadi bahwa pernikahan atau perkawinan. Jadi sebagai umat manusia kita harus meyakini bahwa Islam, agama kita, agama Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Iya. Semua aspek kehidupan diatur dengan sedemikian rupa, ditata dengan baik oleh agama Islam. Termasuk dalam hal ini adalah pernikahan. Jadi pernikahan ini menjadi satu wasilah, satu instrumen bagi setiap manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iya. Lantas secara teoritis atau terminologi apa pernikahan itu? Jadi pernikahan kalau kita tinjau dari segi istilah adalah sebuah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh
atau misakon holidon antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana orientasinya adalah mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara Islam, secara agama, kita harus memahami bahwa nikah ini tidak hanya urusan penyaluran hasrat biologis semata, tapi nafsu semata, tapi nikah juga sebagai wahana bagi kita untuk ladang ibadah. Ladang ibadah, betul. Ladang ibadah. Dan siapa yang menikah di sini? Siapa yang menikah, maka dia akan memperoleh pahala, memperoleh samudra, bahasa Jawanya ganjaran gitu. Iya, ganjaran yang luar biasa. Dan di antaranya adalah orang yang menikah. Dan di antaranya orang yang menikah menegakkan setengah daripada agama. Daripada atau dinul Islam. Betul, itu ya, pahala yang Islam. sangat luar biasa tentu yang diperoleh ya. Soalnya ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa orang kalau menikah itu dia sudah 50% itu hidupnya sudah terpenuhi. Artinya 50% kesempurnaan diri, kesempurnaan kualitas hamba di mata Allah ini bisa. Kemudian dalam perspektifnya undang-undang ya, atau perspektifnya hukum positif itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi konsep dari undang-undang perkawinan adalah bagaimana mewujudkan tatanan kehidupan yang bahagia sejahtera melalui pernikahan. Kalau di KHI, di kompilasi hukum Islam, itu juga diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat, ikatan yang holidon, misalkan holidon antara seorang pria dan seorang wanita yang ini tujuannya lebih spesifik, yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wabarakatuh. Tentu. Ya, jadi demikian ya para pemirsa, sedikit pengertian dan wawasan seputar tentang pengertian daripada pernikahan atau perkawinan. Kami berharap sungguh ini untuk para remaja, para pemuda khususnya yang mau membina rumah tangga, merengkuh rumah tangga, harap ini betul-betul dipegang ya pengertian daripada perkawinan ini supaya pernikahannya betul-betul nanti mendapat ridho Allah, mendapat ridho Rasulullah, sehingga betul-betul kokoh pernikahannya abadi sampai di surga Allah Ta'ala. Amin. Nah berikutnya ini Mas Habib yang tidak kalah menarik dan tidak kalah gencar maraknya tentang menyikapi para remaja, pemuda yang tengah melangsungkan atau mengadakan pernikahan di bawah umur. Nah ini kalau menurut pengamatan Bapak Habib ini kira-kira gejala atau faktor-faktor yang menyebabkan itu kira-kira apa ya? Ya bukan hanya kira-kira, barangkali ada bukti autentik yang bisa ditunjukkan atau referensi. Silahkan Bapak Habib. Oke. Jadi pernikahan itu kan sunnah Rasul. Di anikah sunati, paman prohiban sunati falaysa minni. Di pernikahan adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku atau abai terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk kaum. Dan hari ini kita sebagai umat Islam juga sebagai warga Indonesia sedikit miris. Mirisnya kenapa? Karena pernikahan yang seyogyanya menjadi ladang ibadah, dipersiapkan dengan baik semuanya, aspek mental, aspek psikis, sosial dan seterusnya. Ini ternyata kok ada semacam bahasanya fenomena yang agak ironis. Fenomenanya apa? Fenomenanya adalah tingginya kasus perkawinan anak. Jadi kalau kita membaca survei-survei di lembaga survei yang kredibel itu ada hampir 2.000 lebih kasus perkawinan anak yang baru-baru ini muncul di Indonesia. Perkawinan di bawah anak di sini maksudnya usianya di bawah ketentuan undang-undang. Iya. Jadi undang-undang sudah menegaskan batasannya umur pernikahan. Kalau dulu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu kan yang laki-laki 19, yang perempuan 16. Kalau sekarang ada revisi, ada perubahan undang-undang, semuanya harus 19 tahun. Ini kalau kita mau mencermati bahwa di sana mengandung filosofi, mengandung maksud yang sangat penting
penting. Iya, sangat dalam. Bahwa menikah itu tidak hanya seputar cinta, Bukan hanya kesenangan, bukan hanya kesenangan, tapi juga kematangan hidup, persiapan lahir batin. mempersiapkan lahir batin yang lebih baik, yang mana nanti akan berimplikasi pada kondisi keluarga. Kalau nikahnya ditata dengan baik, usianya sudah matang, maka insya Allah keluarganya juga akan semakin harmonis dan sehat. Jadi memang perkawinan anak saat ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita. Betul. Namanya bagi umat Islam. Ya. Memang dalam Islam itu kan batasan balik itu kan haid dan kalau yang laki-laki Batasnya kan di haid. mimpi keluar Mimpi mani basah kan dan gitu. seterusnya. Untuk ukuran usia memang tidak ada. Tidak bisa Iya, permanen. tidak ada yang membatasi sepenuhnya. Tapi karena kita juga hidup di wilayah negara, yang mana negara juga menjadi wasilah kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik, ya kita harus mengikut sertakan diri ke dalam sistem pemerintahan Iya, itu. betul. Jadi seyogyanya dan bahkan menjadi kewajiban kepada kita untuk taat pada peraturan-peraturan negara. Jadi kan, Hukum negara, hukum agama dipatuhi. pakai atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Seperti itu. Nah, jadi dengan persiapan yang matang tentunya juga usia lahir batin yang sudah siap ini nanti di akhir tentunya juga akan mengurangi ya dampak-dampak perceraian. Nah, potensi tingkat perceraian juga akan semakin menurun atau syukur-syukur ini nanti tidak ada lagi yang namanya istilah perceraian. Jadi gini Kang Raid ya, nikah itu kan salah satu menghalalkan yang haram dan bahasanya membuka pintu gerbang kehidupan. Jadi sesuatu yang haram, katakanlah hubungan suami istri itu dulu sebelum nikah itu haram, akhirnya oleh nikah jadi halal. Kemudian juga masuk ke pintu gerbang yang baru. Artinya ketika orang memutuskan menikah, dia harus siap dengan tantangan, kondisi, kemudian guncangan-guncangan kehidupan yang belum pernah dialami sebelumnya. Kalau kita ngomong perkawinan anak, ada banyak faktor sebetulnya penyebab Yang menjadi penyebab faktor. Iya. Tapi setidaknya ada 4 faktor penting, 4 faktor kunci. Yang pertama adalah faktor pendidikan, kemudian faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, dan kemudian faktor perhatian orang tua mungkin. Termasuk itu. Kemudian yang terakhir yang paling bahaya adalah faktor arus globalisasi. Oh iya betul. Kenapa kok ini masuk? Karena gini, faktor pendidikan mungkin orang yang ngapunten nggih, kalau pendidikannya masih level bawah itu kadang orientasi ke arah peningkatan karir, kemudian pendidikan yang lebih tinggi ini akan kurang, sehingga kalau sudah balik ya dia akan ya kemana lagi gitu, biasanya gitu kalau tidak menikah karena usianya sudah matang. Kemudian yang kedua faktor ekonomi, mungkin juga karena ekonomi keluarga kurang mapan, masih minim, akhirnya anak-anaknya segera dinikahkan supaya mendapatkan nafkah dari suaminya. Kemudian juga ada faktor tempat tinggal. Kadang tempat tinggal tertentu mempengaruhi budaya di wilayah tertentu, mempengaruhi dia harus dinikahkan sejak dini dan seterusnya. Dengan siapa dia berkumpul ini juga pengaruh yang sangat besar. Jadi lingkungan ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan. Kemudian yang keempat adalah arus perkembangan teknologi. Globalisasi. Maknanya gini, kita sekarang menghadapi gencarnya arus teknologi. Medsos. Kita bisa membuka apa saja di media. Kadang anak yang masih di bawah umur itu suka membuka hal-hal yang belum waktunya. Misalkan nyun sewu, hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri gitu, dibuka, di-share. Ini menjadi sumber bahwa dia akan penasaran. Penasaran. Rasa keponya ini besar sekali ya. Para pemuda remaja ini biasanya seperti itu ya. Sehingga dia karena mungkin godaannya terlalu berat, tidak bisa menahan, dia akhirnya melampiaskan keinginannya dengan lawan jenis. Dan ini nanti ya naudzubillah kadang menimbulkan yaitu tadi terjadi
hamil di luar nikah. Akhirnya kadang ya dia saking jibuknya harus dinikahkan saja. Sudah mentok juga ya. Karena usianya masih di bawah 19 tahun, usia sesuai peraturan perundang-undangan. Dia akhirnya dikategorikan sebagai perkawinan anak. Baik, ya. Dan demikian tadi ya para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa problem penyebab faktor kenapa ini para pemuda remaja yang belum waktunya maka dia ini kok melakukan pernikahan di bawah umur. Dan berikutnya ini Bapak Habib ya, Habib Wahidatul Ikhtiar, bagaimana ini menurut panjenengan solusi untuk mengurangi atau mengentaskan daripada problema yang barusan kita perbincangkan ini? Di antaranya langkah-langkah apa yang sudah Bapak Habib lakukan selaku penyuluh juga ini, termasuk tugas inti panjenengan dan juga para tokoh-tokoh pemuka agama khususnya. Monggo disampaikan. Jadi yang harus difahami bersama bahwa persoalan perkawinan anak ini sebetulnya menjadi persoalan besar. Artinya semua pihak di semua level atau tingkatan ini memiliki tanggung jawab bersama. Harus ambil bagian semuanya. Harus ambil bagian sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing. Ini penting supaya perkawinan anak bisa dicegah di semua level. Mungkin kalau tatarannya kita sebagai penyuluh gitu ya, penyuluh agama ini pertama tentu adalah sosialisasi. Sosialisasi, kepenyuluhan. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada remaja, edukasi edukasi supaya kalau mau menikah ya dipersiapkan dulu dengan baik. Sangu ini dalam arti banyak loh ya. Bekal, lahir, batin, mental, psikologi, kesiapan dan seterusnya. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa orang kalau mau menikah ini tujuannya adalah wilayah milkiah. Tujuannya dunia dan jadi membangun keluarga yang baik di dunia hingga di akhirat, ini menjadi cita-cita bersama. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan orang tua. Perhatian atau pendampingan orang tua. Jadi orang tua sangat berperan sekali di dalam pencegahan perkawinan anak. Harus ada pemantauan, pendampingan. Jadi harus ada bahasanya edukasi internal dari keluarga. Orang Jawa bilang tidak cuculan kepada anak itu. Betul. Ketika ada anak yang main atau jalan kemana gitu ya. Tidak los artinya dia dipantau, diperhatikan dan seterusnya. Kemudian juga bagi kalangan-kalangan generasi muda ini ya kita berharap semuanya harus bisa menahan diri lah. Ngumpet itu. Kontrol nafsu. Ngumpet. Ini yang sangat berat tentunya. Jadi salah satu kalau dalam bidang tasawuf itu kan ada yang namanya zuhud ya. Iya, zuhud. Zuhud ini tidak hanya meninggalkan harta semata, tapi juga bagaimana kepada nafsu, mengendalikan hawa nafsu, spiritual. Kemudian juga mengekang hal-hal yang negatif. Kalau muncul ide-ide mau gimana ya ditahanlah, bahasnya gitu, ditahan supaya dia tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan. Jadi semua pihak harus bersinergi. Baik pemerintah, tentu pemerintah dalam hal ini ya menerapkan peraturan, menerapkan pendidikan di masyarakat, bimbingan sosial, bimbingan agama dan seterusnya. Kemudian orang tua juga berperan penting dalam mendampingi anak. Kemudian generasi muda, anak-anak juga harus pandai-pandai menjaga diri, menyerap informasi yang masuk, menyaringnya, memfilter yang bagus, ambil positifnya, menggunakan teknologi dengan bijak, dengan positif. Kemudian juga mungkin elemen-elemen yang lain seperti tokoh agama, tokoh masyarakat juga harus bersinergi. Dan alhamdulillah ini di kabupaten atau kecamatan kita ya, tentunya di KUA kita, termasuk beliau Bapak Mundir ini sudah melaksanakan solusi daripada pengentasan ini. Ya ini bimbingan perkawinan. Maka kita kasih apresiasi ya luar biasa untuk Bapak kita, Kepala KUA Trenggalek dan juga KUA yang lainnya se-Kabupaten Trenggalek. Terima kasih untuk para bapak-bapak dan ketua kita. Ini saya kira sangat penting bimbingan perkawinan itu supaya
generasi usia nikah, terutama mereka yang hendak melangsungkan pernikahan ini memiliki wawasan tentang pernikahan. Betul. Jadi menikah itu tadi tidak cuma hanya modal cinta, tapi juga harus mengetahui tujuannya, mengetahui bagaimana membangun ilmu berumah tangga. Ilmu berumah tangganya harus diketahui. Dan ini kalau semuanya dipenuhi, insya Allah aman dan keluarganya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Seperti itu. Maka dari itu kita menghimbau dan mengajak khususnya para remaja dan pemuda, ayo menjadi pemuda milenial yang tangguh, yang kuat. Siapa sih mereka yang kuat? Kata salaf soleh kita, ya Baitul Ulama, wong sing kuat kuwi wong sing iso ngempet hawa nafsune. Bukan kok wong sing keker godot awake. Orang Jawa bilang mungkin seperti itu Mas Habib ya. Bapak Habib sekiranya itu juga bisa memberikan motivasi untuk para pemuda ya. Jadilah pemuda yang dapat diridhoi Allah, yang kuat, yang tangguh dan tidak mudah untuk terbawa arus yang negatif. Dan kiranya demikian dan alhamdulillah ya sudah kita lalui bersama sedikit arahan ataupun penyuluhan ya termasuk melalui medsos ini tentang pernikahan. Semoga apa yang Bapak Habib ini sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita ucapkan terima kasih jazakumullah Bapak Habib yang sudah mau dan berkenan untuk memberikan berbagi ilmunya kepada para pemirsa sekalian dan kita semuanya. Tentunya untuk jumpa awal kita yang awal ini kiranya perdana sampai di sini dulu dan sampai jumpa pada sesi berikutnya di pertemuan berikutnya yang insya Allah akan jauh lebih menarik lagi insya Allah ya. Kiranya demikian kita akhiri bersama wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.